Mohon maaf apabila sambutannya sekadarnya dan seadanya. Mari kita langsung masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan nama basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Hamzah Ismail Kapaya. Kepadanya waktu untuk depan dipersilakan. أيام معلومات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والحكمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Telah disampaikan tadi kami dari keluarga besar komunitas penciptaan Tuhan berbagi, yaitu ingin berbagi kepada anda sekalian, yaitu dengan memberikan mushaf Quran untuk anda baca dan pelajari dan amalkan. Jadilah sebagai ahlul Quran yang kelak bermanfaat berguna bagi umat. Kalian adalah penerus generasi Rasulullah, dakwah Rasulullah. Insya Allah kelak di kemudian hari 20 tahun, 30 tahun kemudian, kalianlah insya Allah yang bakal menjadi penerus dakwah Rasulullah. Kita berharap dari pesantren ini akan muncul seorang aktivis yang bermanfaat berguna bagi umat, yang bisa meneruskan dakwah Rasulullah kelak, dan insya Allah dan juga mudah-mudahan dari pondok pesantren ini akan muncul kelak sebagai penerus dakwah Rasulullah dan juga sebagai ulama dari besar Indonesia. Amin, amin ya Rabbal alamin. Itu yang kami sampaikan. Kami hanya sebatas menjembatani dari teman-teman kami yang telah menyisihkan rezekinya untuk anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan. Tak lupa kami pun mengucapkan ahlan sahlan kepada ibu-ibu pecinta Al-Quran. Ini juga Pak Haji Odang, ahlan sahlan di pondok kami, pondok kita semua. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul Quran. Menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kesehariannya berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan membacanya, dengan mentadabburinya, dan terpenting adalah mengamalkan apa yang ada di dalam. Bapak Ibu yang berbahagia serta para santri sekalian, maka gerakan hati kita untuk bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita yang seiman. Kalaulah tidak ada keimanan,
Nggak mungkin ibu-ibu dari rumah, ada yang dari Bogor ya Bu ya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bekasi datang ke tempat ini, ya ke tempat kita semua pondok pesantren Zaid bin Thabit. Itu yang mendasarinya adalah keimanan. Keimanan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita istiqomah dengan keimanan tersebut dan Allah Subhanahu wa taala akan kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita di penghujung zaman. Dan alhamdulillah dalam keadaan beriman, ketika kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya adalah surga yang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memperbanyak sholawat atas dasar kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nantinya kita diakui, dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya dan dikirim ataupun disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke surganya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia dari komunitas pecinta Al-Quran, ya, kami ucapkan alhamdulillah, selamat datang di pondok kita, Pondok Zaid bin Thabit. Dan beginilah keadaannya. Mudah-mudahan ibu-ibu tetap bersemangat, ya, tetap istiqomah, ya, terus senantiasa mencintai Al-Quran, ya. Karena beruntunglah bagi orang-orang yang mencintai Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu adalah teman sejati kita, baik di dunia, nanti di alam kubur ataupun di akhirat akan senantiasa membersamai kita. Maka sangat rugi ketika kita diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mendekat kepada Al-Quran. Karena kita butuh dengan Al-Quran, maka kita harus mendekat. Dengan cara apa? Dengan mencintai Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, dengan mendakwakan Al-Quran, dengan mengamalkan Al-Quran, maka nanti Al-Quran akan menjadi saksi. Rasulullah SAW katakan, Al-Quran innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat, ya, akan memberikan pertolongan kepada kita, yang mana nanti di akhirat kita akan disibukkan oleh urusan-urusan kita masing-masing. Seorang ibu tidak kenal lagi dengan anaknya, seorang anak tidak kenal lagi dengan bapaknya, begitupun juga suami tidak kenal dengan istrinya. Semuanya akan disibukkan dengan urusan-urusan masing-masing, dengan amalnya masing-masing selama di dunia. Apakah banyak amalnya, apakah sedikit, ya. Maka di tengah kebingungan itu, salah satu yang memberikan pertolongan atau syafaat yaitu Al-Quran. Maka berbahagialah ketika kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendekat kepada Al-Quran, baik dengan membaca Al-Quran, dengan mentadabburi Al-Quran, dan terlebih kita bisa mengamalkan isi dari Al-Quran, yaitu mencontoh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW akhlaknya adalah Al-Quran. Karena khuluquhul Quran. Rasulullah SAW itu dari implementasi dari Al-Quran. Kalau Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersedekah, ya, maka Rasulullah SAW adalah kelompok yang pertama yang mengajarkan kepada kita menjadi orang-orang dermawan. Kalau Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berpuasa, maka Rasulullah SAW pun menjadi contoh teladan bagi kita. Maka kesemuanya, ya, baik itu bermuamalah dengan istri kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita, semuanya ada pada diri Rasulullah SAW. Maka jangan ragu, ya, ketika kita membersamai Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala jamin rezeki kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya menjadi akhirat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang, ya. Kami merasa senang dengan kedatangan ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, ya. Mudah-mudahan menambah keberkahan buat kita semua, buat pondok pesantren Zaid bin Thabit, begitu juga buat anak-anak kita semua, santri-santri semua. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di dalam membersamai Al-Quran, di dalam mengamalkan Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran. Allah berikan kesabaran. Karena tidak semua, ya, tidak semua orang bisa bersabar bersama Al-Quran. Kadang ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Tapi kita ingin minta sama Allah Subhanahu wa taala
kita membersamai Al-Quran. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita senantiasa membersamai Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu yang menjadi hajat kita, yang menjadi cita-cita kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabul di bulan Rajab yang bulan Haram yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah Al-Quran yang kita baca, dengan wasilah Al-Quran yang kita hafalkan, dengan wasilah Al-Quran yang kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah doa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala permudah urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ala hadirin wa ala kulli sholih al-Fatihah. Alhamdulillahi wa ala sultan raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa illa hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian yang kami cintai, Sabit dari bin Sabit ya, kebalikan. Mudah-mudahan Allah kasih kita hari ini. Tadi sudah banyak doanya bagus banget Ustaz ya. Allah kasih kita hari ini yang hadir semua di sini keberkahan dan hidup dan kehidupan kita. Amin. Saya akan membacakan surat Wakaf Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Wakaf Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanda tangan di bawah ini mewakili kawan-kawan dari komunitas sahabat pencipta Al-Quran berbagi. Nama Wemi Rainawati SPDI, tempat tanggal lahir Jakarta 16 November 1965. Pekerjaan guru, alamat Gerbang Komplek PWI Jaya, RT 5 RW 06 nomor 4 Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16710. Telah mewakafkan sebanyak 65 mushaf Al-Quran kepada Pondok Pesantren Zaid bin Sabit, pimpinan Ustadz Soleh. Alamat Jalan Kalibaru, RT 01 RW 02, Makassari, Tambun Selatan, Bekasi. Dengan ikhlas dan sadar, tanpa adanya unsur pemaksaan dari pihak manapun dan tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak manapun dengan jangka waktu selama-lamanya. Apabila di kemudian hari ada oknum yang berupaya untuk menuntut dan menggugat, maka dengan dalih apapun tidak dapat mengalihkan kepemilikannya kepada siapapun kecuali hanya untuk pondok pesantren Zaid bin Sabit. Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah atas penyerahan Al-Quran kepada pondok pesantren Zaid bin Sabit. Semoga kedepannya bermanfaat bagi para santri yang menuntut ilmu di jalan Allah dan menjadikan amal jariah yang
bendera khusus bagi pewakafnya serta mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.